Pada video kali ini saya akan memperlihatkan seperti apa pelaksanaan ujian menggunakan aplikasi Socrative. Saat ini mahasiswa saya sementara mengikuti ujian untuk ujian tengah semester dan pada menu untuk melihat bagaimana membuat kuis pada Socrative, silakan tonton video saya sebelumnya terkait dengan pembuatan kuis menggunakan Socrative. Pada menu ini kita lihat bahwa di menu result itu kita lihat bagaimana mahasiswa yang sementara ikut ujian. Ini jumlah mahasiswa saya yang ikut ujian di sini kelihatan ada 43 orang yang peserta aktif. Ini adalah sementara proses yang mengikuti ujian. Dari sini kita bisa lihat kemajuan atau progres ujian yang sementara berlangsung. Kita bisa lihat bahwa ada mahasiswa yang sudah mengerjakan ujian sampai dengan 19%, ada yang 26%, ada 52%, ada yang belum jalan. Ini 0%, berarti dia kemungkinan besar tidak ikut ujian atau ikut ujian terus bermasalah di jaringan. Kemudian ada yang sudah 70%, misalnya Pinola. Kemudian ada 81%, ada 67%. Ujian ini dilaksanakan 30 menit dengan jumlah soal sebanyak 25 ditambah dengan memasukkan nomor induk mahasiswa sama tempat tanggal lahir dalam pertanyaan kuis. Jadi yang perlu kita lihat di sini adalah kita selaku dosen hanya tinggal memantau mahasiswa yang mengikuti ujian dari aplikasi Socrative. Kalau kita lihat seperti Andi Hadinda ini berarti bahwa tadi sempat terputus jaringannya, sudah mengerjakan 4%, kemudian login kembali. Maka yang sekarang yang aktif ini adalah yang sudah 19%. Kemudian untuk melihat ini soal yang nomor 1, 2, dan seterusnya ini sampai dengan 25 nomor, kemudian pertanyaan nomor ke-26 ini untuk memastikan bahwa yang mengerjakan itu adalah mahasiswanya, saya tambahkan pertanyaan terkait dengan tempat tanggal lahir dan saya tambahkan pertanyaan untuk NIM, nomor induk mahasiswa. Ini pertama membantu kita untuk mengontrol. Pertama, jumlah soal ini kan ada 25 nomor tambah 2 nomor untuk pertanyaan individu tambah memasukkan nama, maka dengan disiapkan waktu 30 menit kesempatan mahasiswa untuk membuka atau mencari jawaban melalui Google itu akan sedikit terbatasi. Kenapa? Karena jumlah waktu yang disiapkan itu adalah 1 menit 1 soal. Tetapi sebagai dosen tentu juga kita harus bijak menyikapi. Kenapa? Karena kadang ada mahasiswa yang tidak bisa ikut seperti tadi mungkin Andi Fatima ini bermasalah dengan aplikasi, sehingga kita harus siapkan ujian kedua yang memungkinkan nanti mahasiswa yang gagal di ujian pertama itu dapat mengikuti ujian kedua. Jadi memang sebagai dosen dalam pembelajaran online kita harus memiliki jumlah soal yang lebih banyak sehingga enak atau memudahkan kita dalam mengimprovisasi ujian-ujian yang diberikan ke mahasiswa. Kemudian dari sini juga kita bisa pantau apakah ada mahasiswa yang misalnya atau ada penyusup yang mengikuti ujian ini. Kalau tiba-tiba ada yang sudah 100%, itu berarti ada yang mencoba untuk mempelajari atau mendapatkan soal ini secara keseluruhan, kemudian membuatkan kunci jawaban untuk temannya yang lain. Kemudian kalau mendapat kecurangan begitu, tentu kita sebagai dosen juga perlu bisa
menjadikan itu sebagai salah satu dasar nanti dalam mengambil keputusan. Kemudian di sini nanti hasilnya tentu akan kita lihat bahwa ada soal yang agak sulit dikerjakan oleh mahasiswa. Kalau kita lihat ini, yang hijau itu adalah soal-soal yang dijawab benar dan merah itu adalah soal-soal yang dijawab salah. Dari sini kita bisa lihat bahwa ada soal yang seperti ini, soal nomor nomor 6. Ini kita lihat soal nomor 6. Ini yang menjawab benar ini 95%, 96%, ya. Berarti soal ini adalah nantinya soal yang terlalu mudah, tingkat kesukarannya sangat rendah, sehingga nanti bisa dijadikan dasar untuk menganalisis mengenai tingkat kesulitan soal dan tingkat kemudahan soal. Soal-soal yang terlalu sulit atau terlalu mudah itu mungkin perlu kita pikirkan atau perlu kita pertimbangkan apakah soal itu layak untuk dimasukkan dalam ujian berikutnya, atau mungkin apakah soal itu layak untuk dijadikan bahan dalam penilaian. Sehingga nanti pada hasilnya kita bisa mengeluarkan soal itu dari penilaian. Kalau misalnya saat ini saya mengujikan 25 nomor, mungkin 25 nomor itu saya putuskan bahwa dari 25 nomor itu ada soal nomor-nomor yang saya buang karena terlalu sulit, atau mungkin tidak tidak elok kalau kita membuang yang terlalu mudah, karena mahasiswa sudah terlanjur menjawab sehingga kita bisa mungkin memikirkan untuk membuang yang sulit. Seperti saya contohkan ini, bisa lihat ada soal yang tingkat kesulitannya yang dijawab itu 14%. 14% yang menjawab benar ini nomor 8. Soal nomor 8 ini ada yang menjawab benar cuma 14%. Kita lihat apakah ada yang di bawah 10%. Ternyata tidak ada. Yang paling rendah itu adalah soal yang dijawab dengan tingkat kesulitan itu dari 100 yang menjawab misalnya itu adalah 14% benar. Kemudian ada yang 15% benar, ini nomor 13. Ya, jadi nanti ini menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk melihat soal-soal yang tingkat kesulitannya terlalu sulit bagi mahasiswa. Kemudian dari sini juga kita bisa melihat nanti untuk alternatif pilihan jawaban ini kan ada A, B, C, D, E. Nanti kita bisa filter ini soal-soal mana yang sama sekali tidak ada pilihan, karena ini kan nanti bisa diekspor dalam bentuk Excel atau di-download hasilnya dalam bentuk Excel. Ini nanti memudahkan bagi kita untuk mengidentifikasi pilihan-pilihan jawaban yang sama sekali tidak dipilih. Tidak dipilih misalnya dari nomor 17 ini, apakah ada yang pilih poin A ada, poin B ada, poin C ada, kemudian poin D tidak ada, poin E ada. Ini di nomor 17 berarti kita bisa lihat bahwa di soal kita itu ada poin D yang tidak berfungsi sebagai distraktor, sehingga mungkin poin D itu bisa kita tinjau untuk mengganti pilihan jawaban itu. Karena soal yang baik, terutama untuk soal multiple choice, itu adalah soal yang setiap distraktor itu berfungsi. Selanjutnya kita lihat nomor 18 misalnya, A ada yang pilih B, kita coba lihat B, apakah ada yang pilih B di nomor B ada, C ada, D ada, dan E ada di poin soal nomor 18 ini semua ada yang pilih. Dan tingkat yang menjawab ini 29%, berarti tingkat kesulitannya itu ya termasuk cukup tinggi ya, karena yang mau jawab itu 29%. Kita lihat yang nomor berapa ini, nomor 17 ini yang menjawab ini adalah 67%. Ini yang 55% ini nomor 16. Kita lihat nomor 16 itu poin C-nya berfungsi, D, B, A, ada kan nggak yang jawab A ya? E ada 57,
pilihan A-nya berarti yang perlu dicek, karena di Stratol itu belum ada yang pilih untuk pilihan A-nya. Jadi ujian ini tadi saya laksanakan mulai dari jam 10 dan akan berakhir pada 10.30. Jadi kalau sekarang ini pada titik 10.27 kita sudah bisa melihat bahwa, oh, ini ada mahasiswa yang sudah selesai ujiannya nih yang 100% itu sudah selesai. Kemudian ada yang masih 19%, ini ada yang, 100% juga ada. Ya, dan ini kalau misalnya kalau kita melaksanakan ujian online dan kita laksanakan di dalam kelas, ini kita bisa bantu mahasiswa untuk mengingatkan agar supaya, mahasiswa yang masih, lambat dan waktunya sisa 2 menit, ini mahasiswa yang masih terlambat mengerjakan ini, itu perlu kita berikan, penegasan bahwa, Anda sudah baru mengerjakan 19% sementara waktunya sudah hampir habis, ini sisa 2 menit. Dan dari sini juga kita dituntut untuk lebih kritis dan bijak dalam mengambil keputusan, apakah kita akan mengakhiri ujian tepat pada jam 10.30. Nah, perlu kita, perhatikan bahwa me dalam mengambil keputusan itu kita lihat berapa persen mahasiswa yang sudah menyelesaikan ujian. Ini 4, 5, 6. Ini baru 6 orang dari 42, ada yang double 1 ya 41. 6 orang dari 41. Berarti ini masih kurang sekali. Sehingga kita masih harus mungkin berpikir, untuk menambahkan waktu, 5 menit, eee, ini sangat tergantung dari kebijakan kita sebagai dosen. Tetapi karena tentu kita juga berpikir untuk, apakah mahasiswa ini, eee, ada yang, mencoba untuk mengerjakan 2 kali dari soal-soal yang ada ini hanya untuk mendapatkan nilai tinggi. Nah, ini juga kita bisa jadikan pertimbangan dalam, eee, pengerjaan mahasiswa ini. Demikian, gambaran bagaimana pelaksanaan ujian dengan menggunakan Socrative. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya.